Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma arzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah patut kiranya kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita semuanya. Hingga hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah dapat menjalankan seluruh amalia ibadah. Mudah-mudahan seluruh aktivitas ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam kita haturkan kepada uswah kita, panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan seluruh sahabat-sahabatnya. Hari ini jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan tafsir kita di dalam surat Al-Baqarah di ayat yang ke-130. Surat Al-Baqarah di ayat yang ke-130. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
agama Ibrahim. Barang siapa yang membenci agama Ibrahim, dan tidak ada yang membenci agama Ibrahim illa kecuali man safiha nafsahu, orang yang membodohi dirinya sendiri. Dan orang-orang yang menolak atau yang membenci agama Ibrahim itu adalah orang yang membenci dirinya sendiri. Walaqad istafainahu, dan sungguh kami telah memilihnya, yaitu memilih Nabi Ibrahim di dunia. Wa innahu, dan sesungguhnya dia fil akhirati, di akhirat, laminas sholihin, benar-benar di antara orang-orang yang sholih, benar-benar termasuk orang-orang yang sholih. Jadi hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa tidak ada yang menolak agama atau ajaran apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim kecuali orang yang bodoh, kecuali orang yang membodohkan dirinya sendiri. Karena jelas apa yang dibawa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah agama yang hak, tauhid. Bagaimana menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Maka Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Ibrahim di dunia ini sebagai nabi dan rasul, dan nanti di akhirat Nabi Ibrahim termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh. Ada asbab nuzul dari ayat ini, di ayat yang ke-130 ini. Di sini disebutkan sebab nuzul ayat, sebab diturunkannya ayat ke-130. Berkata Ibnu Uyainah mengatakan, diriwayatkan bahwasanya Abdullah bin Salam mengajak kepada ibnai akhi, kedua anak saudaranya. Kedua anak saudaranya itu berarti ya ponakan, ya, anak daripada saudara namanya ponakan. Salamatan wa muhajir, namanya Salamah dan Muhajir. Diajak kemana? Ilal Islam, untuk masuk Islam. Faqala lahuma, maka Abdullah bin Salam ini mengatakan kepada keduanya, yaitu kepada Salamah dan Muhajir, qad alimtuma anna Allah ta'ala qala fi Taurat. Sungguh kalian berdua itu tahu bahwasanya Allah Ta'ala berfirman di dalam Taurat. Apa firman Allah di dalam Taurat? Inni ba'ithu min waladi Ismail nabiyyan ismuhu Ahmad. Sesungguhnya aku membangkitkan dari anak Ismail, dari keturunan Ismail, seorang nabi. Ismuhu Ahmad, namanya adalah Ahmad. Faman amana bihi faqad ihtada wa rasyada. Dan barang siapa yang beriman kepadanya, maka sungguh dia telah mendapatkan hidayah dan petunjuk. Wa man lam yu'min, dan barang siapa yang tidak mau beriman bihi kepadanya, fa huwa mal'un, maka dia akan dilaknat oleh Allah. Maka fa aslama Salamah kemudian Islam. Wa aba Muhajir, dan Muhajir enggan untuk mau beriman. Fa nazalat fihil ayat, maka turunlah ayat ini. Jadi hadirin jamaah rahmati Allah, di antara ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah Nabi Ibrahim menyampaikan bahwasanya akan ada dari keturunannya itu adalah Nabi akhir zaman. Sebagaimana pada pertemuan yang lalu Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diturunkan dari keturunannya, yaitu dari Nabi Ismail itu seorang nabi dan rasul. Ya, setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini membangun Ka'bah, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diterima amal baiknya itu tadi. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa lagi kepada Allah supaya mereka berdua ini dijadikan sebagai hamba Allah yang muslim, yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan sebagian dari keturunan beliau, yang keturunan mereka berdua menjadi ummatan muslimatan lak,
menjadi sekelompok manusia yang tunduk kepadamu ya Allah. Kemudian doa Nabi Ibrahim yang selanjutnya adalah Rabbana wa'ba'ath fihim rasulan. Wahai Tuhanku, utuslah di tengah-tengah mereka itu seorang rasul. Jadi yang diminta oleh Nabi Ibrahim kepada keturunan Nabi Ismail itu memang hanya satu orang rasul saja. Ya, bukan banyak rasul, karena nanti yang banyak rasul itu adalah dari keturunannya putranya yang lain yang namanya Ishak. Ishak punya Yakub, Yakub punya anak 12 itu, sehingga kemudian menurunkan banyak sekali para nabi dan para rasul. Nah, yang diminta oleh Nabi Ibrahim ini adalah supaya diutus di tengah-tengah kaumnya Nabi Ismail ini adalah seorang rasul yang ada di antara mereka sendiri, seorang rasul yang dari golongan mereka sendiri, yang kemudian rasul itu tugasnya adalah yatlu alaihim ayatika, membacakan kepada mereka ayat-ayatmu. Jelas bahwasanya Nabi SAW lah yang dimaksud di dalam doa ini jamaah Allah. Nabi Ibrahim berdoa seperti ini, yang dimaksudkan nanti adalah Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad seperti itu. Satu, beliau keturunan Nabi Ismail. Yang kedua, beliau itu diutus dari kaumnya sendiri, yaitu bangsa Quraisy dengan bahasa Quraisy. Ya, sudah seperti yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Yang kedua, Nabi Muhammad itu membacakan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, karena ayat-ayat Allah itu turunnya berangsur-angsur, tidak sekaligus, sehingga sering Nabi Muhammad membacakan kepada mereka. Tidak hanya itu, wa yu'allimuhumul kitab, dan Nabi Muhammad juga mengajarkan kepada mereka Alkitab, kepada mereka Al-Quran, diajarkannya, diterangkannya maksudnya seperti ini dan seterusnya. Wal hikmata, dan Rasulullah yang mengajarkan tentang hikmah, bagaimana bersikap yang lebih baik, bagaimana berakhlakul karimah dan seterusnya. Wa yuzakihim, dan membersihkan mereka, membersihkan akidah mereka, yang membersihkan tanah haram dan seterusnya. Ini yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, supaya diturunkan nabi dari golongan mereka sendiri, dari keturunan Nabi Ismail, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan hikmah, dan juga mensucikan jiwa-jiwa mereka dari segala bentuk kesyirikan. Sudah jelas ini Nabi Ibrahim. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man yarghabu an millati Ibrahim, dan orang yang membenci agama Nabi Ibrahim itu adalah orang yang bodoh, ya, membodohi diri sendiri, karena menolak ajaran Nabi Ibrahim. Sudah jelas itu. Makanya tadi dalam asbabun nuzul tadi, ya, bahwasanya Abdullah bin Salam mengatakan kepada keduanya bahwasanya di dalam Taurat itu juga sudah diterangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan, yaitu Rasul akhir zaman yang bernama Ahmad. Ya, maka tidak ada orang yang menolaknya. Nah, hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala, di dalam tafsirnya wala ahada yu'ridu an dini Ibrahim wa huwal Islam, dan tidak ada satu orang pun yang menolak agama Ibrahim, yaitu Islam, illa safihun jahilun, kecuali dia itu bodoh dan tolol. Jahil, safih itu sama artinya. Ya, safihun itu bodoh, tapi bodoh yang safihun itu sebenarnya bodoh yang dia tahu maksudnya. Dia tahu tapi nggak mau menerima. Nah, itu namanya bodoh juga kan? Sudah dikasih tahu ini yang benar tapi tidak mau menerimanya, itu namanya bodoh juga. Ya, kalau jahil memang betul-betul bodoh, sudah nggak tahu memang. Ya. Nah, jadi jamaah umat Allah, nggak ada orang yang menolak agama Ibrahim itu kecuali orang-orang yang memang bodoh. Baik bodoh dari sisi dia sudah tahu kebenaran kemudian dia menolak, maupun memang betul-betul bodoh, dia nggak mampu untuk berpikir. Nggak ada yang bisa menolak ajaran Nabi Ibrahim. Walaqad ikhtarna Ibrahim fid dunya nabiyyan wa rasulan, dan sungguh benar-benar kami telah memilih Nabi Ibrahim di dunia ini nabiyan sebagai nabi wa rasulan, dan juga sebagai rasul.
Wa innahu, dan sesungguhnya dia Nabi Ibrahim fil akhirati, di akhirat, laminas sholihin, benar-benar di antara orang-orang yang salih, alladzina lahum a'la darajat, yang Allah memberikan keistimewaan kepada Nabi Ibrahim, ya, termasuk memiliki derajat yang mulia bersama orang-orang yang salih. Orang-orang salih ini adalah orang-orang yang memiliki derajat yang mulia. Begitu pula dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ajaran yang dibawakan oleh Nabi Ibrahim yang paling mirip ya dengan nabi-nabi setelahnya itu adalah hanya Islam saja. Ya, ajaran Nabi Ibrahim yang paling mirip, yang bisa mirip dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim di antara nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim itu cuma ajaran yang dibawa Nabi Muhammad. Ya, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam punya anak yang bernama Ismail, kemudian diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih, dan akhirnya diganti oleh Allah dengan binatang domba. Maka yang menerapkan syariat menyembelih hewan kurban itu hanya ada di Islam. Ya. Ini bukti nyata bahwasanya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu mendekati atau mengikuti milah daripada Ibrahim, sehingga kita ini tidak termasuk orang-orang yang bodoh tadi itu, Pak. Karena kalau menolak milahnya Ibrahim, bodoh dia. Nah, kalau zaman sekarang bagaimana? Kalau zaman sekarang ini konsep daripada firman Allah Subhanahu wa taala ini, ya, apakah kemudian kita kembali kepada milah Ibrahim? Ya, tidak, bukan maksudnya seperti itu. Jadi kalau di sini disebutkan waman yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsa, ya, dan orang yang benci kepada Nabi Ibrahim, yang menolak terhadap agama Nabi Ibrahim itu tidaklah, ya, ada orang menolak seperti itu kecuali dia itu orang yang bodoh. Bukan berarti dengan ayat ini kemudian kita menjadi atau mencari-cari milah daripada Nabi Ibrahim. Kalau begitu jangan mengikuti ajaran Nabi Muhammad, cari saja milah Ibrahim. Ya enggak gitu maksudnya. Ya, tidak seperti itu. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala itu sudah mengutus Rasulullah SAW yang seperti diminta oleh Nabi Ibrahim, sehingga kita wajib mengikuti Nabi Muhammad SAW. Makanya ajarannya Nabi Muhammad itu dibuat banyak, ya, hal yang bisa diteladani dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Contohnya tadi adanya Idul Kurban, menyembelih kurban, menapaktilasi apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim, itu satu-satunya cuma ada di dalam Islam. Yang kedua, adanya ibadah haji. Bahwasanya Nabi Ibrahim dulu juga melakukan hal yang demikian itu. Makanya ibadah haji itu kan juga menapaktilasi apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Ada jumroh, ya kan, dan seterusnya, ada tawaf dan seterusnya, sampai ditutup dengan Yaumun Nahar, hari di mana disunnahkan untuk menyembelih hewan kurban. Ya, ini cuma ada di dalam ajarannya Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, di mana Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah, ini Nabi, ya, pertama kali manusia diperintahkan untuk berkhitan, itu adalah di zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ajaran itu kemudian dilestarikan oleh Rasulullah SAW. Maka ajaran khitan itu cuma ada dalam Islam, dan kemudian nanti sambungnya kepada Nabi Ibrahim. Jadi ketika kita mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, kita tidak termasuk, ketika kita mengikuti ajaran Nabi Muhammad, kita bukan termasuk orang-orang yang mansafiha nafsah tadi itu, orang-orang yang bodoh itu, yang tidak mau menerima atau yang menolak ajaran Nabi Ibrahim, ya. Jadi bukan berarti kita harus mencari milah Ibrahim itu kayak gimana, ya, kemudian meninggalkan Islam, tidak, ya. Karena yang kita lakukan itu jamaah rahmatnya Allah sudah dibuat oleh Allah, ya, mendekati atau menapaktilasi apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di waktu itu. Kemudian hadirin jamaah rahmatnya Allah, bahwasanya
Nabi Ibrahim kemudian dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan rasul. Dan sesungguhnya di akhirat kelak Nabi Ibrahim termasuk orang-orang yang sholih dan yang mendapatkan derajat yang tinggi. Karena orang-orang Yahudi memfitnah Nabi Ibrahim. Mereka mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu termasuk Yahudi. Orang Nasrani juga mengatakan bahwa Nabi Ibrahim adalah orang Nasrani. Kenapa demikian? Karena memang Nabi Ibrahim ini bapak dari segala nabi. Dan Nabi Isa itu juga keturunannya Nabi Ibrahim. Sehingga pengikut Nabi Isa mereka adalah orang-orang Nasrani, sehingga menganggap bahwa Nabi Ibrahim dulunya juga beragama Nasrani sama dengan dia. Ya, tapi ini kalau kita sampaikan kepada mereka jemaah Allah, kepada orang-orang yang mengaku yang demikian itu, mereka pasti akan bingung menjawabnya. Kalau kemudian Nabi Isa itu dulu termasuk keturunan Nabi Ishak dan Nabi Ishak adalah keturunan Nabi Ibrahim, ya, maka ketika Nabi Isa itu kemudian mereka angkat menjadi Tuhan, Nabi Ibrahim pada saat itu nyembah siapa? Ya kan? Nah, dia akan mengatakan bahwa Nabi Isa itu keturunannya Nabi Ibrahim dan mereka beranggapan bahwa Nabi Isa itu Tuhan. Nah, ketika Nabi Isa ini belum lahir, Nabi Ibrahim nyembah siapa? Nah, kan bingung kan? Nah, kalau nyembah Nabi Isa misalnya, nah, kan berarti Nabi Isa bukan keturunannya Nabi Ibrahim. Kalau gitu sudah ada berarti sebelum Nabi Ibrahim. Toh pada kenyataannya kan tidak ada yang seperti itu. Ya, nah itu argumentasi yang demikian itu sudah melemahkan ya argumentasi mereka. Akidah mereka itu dibangun di atas akidah yang lemah karena memang pikiran manusia berbeda dengan akidahnya umat Islam. Orang Yahudi juga gitu, menganggap bahwa Nabi Ibrahim itu adalah Yahudi. Makanya kemudian dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa makana Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyya. Dan bukanlah Nabi Ibrahim itu seorang Yahudi maupun seorang Nasrani. Kemudian yang rahmat Allah, bahwasanya Nabi Ibrahim dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu disebabkan apa? Sampai dia dipilih menjadi nabi dan rasul, kemudian beliau di akhirat nanti diberikan derajat yang istimewa. Maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan il qala lahu, dan ketika il qala lahu rabbuhu, dan ketika Tuhannya qala berfirman lahu kepada Ibrahim, aslim, Islamlah kamu. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Ibrahim, aslim, Islam kamu. Apa jawab Nabi Ibrahim? Qala aslamtu. Nabi Ibrahim menjawab, aslamtu, saya Islam. Allah berfirman kepada Ibrahim, hey Ibrahim, Islam kamu. Nabi Ibrahim langsung mengatakan, aslamtu, saya Islam, saya berserah diri li rabbil alamin, kepada Rabb yang menguasai alam semesta. Nah, itu yang menjadi keistimewaan Pak. Jadi Nabi Ibrahim diperintahkan langsung ditaati. Ya, tidak perlu pikir-pikir panjang lagi. Ya, coba kita lihat. Wasababu hadzal ikhtiyar musari'atuhu ila Islam. Dan sebab yang menjadikan Nabi Ibrahim ini dipilih, yaitu dia bersegera untuk masuk Islam. Duna taraddudin, tidak ada penolakan, tidak ada keraguan-raguan. Begitu Allah mengucapkan, berfirman, wahai Ibrahim, aslim, Islamlah kamu. Maka kemudian Nabi Ibrahim langsung bilang, aslamtu, saya Islam. Nah, ini ketaatan tingkat tinggi itu ya seperti ini jamaah rahmat Allah. Ya, kalau Allah berfirman apa, memerintahkan tentang apa, maka kita wajib menjawab sami'na wa ata'na, itu sudah. Kami dengar, kami jalankan. Nah, kalau orang zaman sekarang ini kan enggak, Pak. Mau menjalankan itu masih tanya hukumnya dulu. Kenapa enggak sholat di masjid? Hukum sholat berjamaah di masjid apa? Fardu kifayah. Fardu kifayah kalau sudah ada yang menjalankan, berarti yang lainnya sudah tidak wajib lagi untuk sholat berjamaah. Akhirnya tidak sholat di masjid. Itu kalau sahabat dulu itu nggak kayak gitu. Begitu Rasulullah memerintahkan untuk sholat di masjid,
Ya, sebaik-baik sholat itu adalah di rumah kecuali sholat wajib. Jadi sholat wajib itu yang terbaik di masjid. Itu sahabat dulu tuh langsung nggak perlu tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sholat berjamaah di masjid hukumnya apa? Nggak pakai kayak gitu. Ya, nggak perlu dijawab fardu kifayah atau sunnah muakkadah. Ya, tidak perlu seperti itu. Sahabat itu langsung menjalankannya. Nabi Ibrahim juga gitu, ketika diperintahkan untuk Islam langsung Islam, nggak usah bertele-tele, nggak usah berpikir. Ya, nah, kita ini kan seperti itu. Bacalah Al-Quran, itu terus dipikir itu. Ini perintah Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran ini apa fi'il amal ini menunjukkan perintah atau sekedar anjuran saja? Padahal kalau orang yang beriman itu ya langsung kerjakan saja, nggak peduli pak hukumnya sunnah wajib, yang penting saya baca. Nah itu ketaatan tingkat tinggi jamaah rahmati Allah. Sebagaimana seorang prajurit kalau sudah pimpinannya mengatakan maju kan nggak perlu pikir kan, kalau mikir kesuwen kau perang. Itu ketaatan seorang prajurit itu. Kalau panglimanya sudah bilang serang gitu, ya sudah langsung nyerang itu. Nggak ada berpikir panjang. Ya. Itu ketaatan tingkat tinggi seperti itu jamaah rahmati Allah. Nah, kita itu kalau ketaatan tingkat tinggi ya gitu. Begitu terdengar suara azan ya langsung menjalankan sholat secara berjamaah. Ya begitu ada panggilan untuk berpuasa ya langsung kita berpuasa. Begitu ada panggilan zakat ya sudah langsung zakat yang bagi yang mampu, yang sudah diberikan kelebihan hartanya. Ada panggilan haji ya haji sesuai dengan kemampuannya dan seterusnya. Ada panggilan untuk yang menolong agama Allah, yang tolong agama Allah ini dengan menjalankan syariat-syariatnya dan seterusnya. Ya, ini adalah tingkatan ketaatan yang tinggi jamaah rahmati Allah. Maka sebab seperti itulah ya Nabi Ibrahim itu kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia yang istimewa, menjadi manusia yang mulia. Ketika Nabi Ibrahim ya diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan asli Islamlah kamu, berserah dirilah kamu, maka Nabi Ibrahim lantas mengucapkan aslam, saya Islam, saya berserah diri. Ya. Maka ini menjadi sebab kenapa Nabi Ibrahim dipilih, karena beliau itu bersegera menuju Islam tanpa ada penolakan, tanpa ada keraguan. Haina qala lahu rabbuhu, ketika Tuhannya ya berfirman kepada Nabi Ibrahim, akhlis, ikhlaslah nafsaka, akhlif nafsaka lillah, ikhlaskan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala, muqadan lahu, seraya tunduk dan patuh kepadanya. Ketika Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, ya, ikhlaskan dirimu menuju kepada Allah dengan ketundukan dan kepatuhan. Fastajaba Ibrahim wa qala, dan kemudian Ibrahim memenuhi seruan itu sambil berkata, aslamtu li rabbil alamin, aku berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang menguasai alam semesta. Ikhlasan, dengan ikhlas, ya, kali ikhlas. Wa tauhidan, dan juga bertauhid, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala kesyirikan. Kita bisa bayangkan Pak, betapa Nabi Ibrahim alaihissalam itu ya hidup di tengah bangsa yang musyrik, bahkan bapaknya sendiri membuat patung berhala, sementara dia harus tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu Nabi Ibrahim tidak setuju dengan apa yang disembah oleh warganya atau oleh umatnya. Ya, kita bisa bayangkan kalau seandainya kita di posisi Nabi Ibrahim, apalah yang bisa kita lakukan. Misalnya kita punya rumah, kanan kiri depan belakang kita itu adalah orang-orang yang suka maksiat terus. Itu kira-kira kita bisa nggak mempertahankan akidah itu dengan benar? Ya, kita
kita itu bisa berakidah, bisa beriman kepada Allah, melaksanakan sholat dengan rajin itu karena kita di lingkungan memang orang-orang yang suka sholat. Ya, kita di lingkungan orang-orang yang suka sholat, apalagi memang ada masjidnya. Cobalah kalau kita ini hidup di lingkungan kita sendirian, misalnya satu keluarga sendirian, sementara lingkungan kita adalah orang-orang yang gak pernah sholat, orang-orang yang selalu melakukan kemaksiatan. Wah, itu mempertahankan diri itu sungguh sangat sulit itu. Ya, kita bayangkan Nabi Ibrahim pada saat itu ada di posisi itu, bahkan bukan kemaksiatan biasa, kemaksiatan yang super besar, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mulai dari bapaknya, lingkungan terkecil yaitu keluarganya, sampai lingkungan yang paling besar yaitu rajanya. Itu kalau betul-betul kita bisa bayangkan kita yang hidup di situ, masya Allah sudah modal kita ya. Sudah gantung diri untuk apa, semacam-macam ya. Tapi Nabi Ibrahim sabar, tetap berdakwah kepada mereka. Makanya Nabi Ibrahim ini tetap bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mensucikan Allah Azza wa Jalla dari segala macam kesyirikan, sehingga kemudian hanya kepada Allah saja menyembah dan memohon pertolongan. Wa mahabbatan, dan penuh cinta. Nabi Ibrahim ketika diperintahkan untuk Islam, maka beliau datangi, ya, beliau bersedia dengan penuh cinta. Wa inabatan, dan mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masya Allah ya, ini Nabi Ibrahim di mana keturunannya adalah Nabi Muhammad SAW. Kita bisa menarik satu kesimpulan bahwasanya seseorang itu menjadi tokoh atau seorang itu menjadi soleh ya, itu bisa jadi karena atas-atasnya dulu adalah orang yang soleh, orang yang baik, menjadi tokoh masyarakat. Ya, kalau sekarang ini jamaah mata, ini kesimpulan para ahli sejarah. Para ahli sejarah itu berkesimpulan gini: kalau orang itu sekarang menjadi tokoh, ya, kita melihat orang itu menjadi tokoh, padahal bapaknya itu orang yang biasa-biasa saja, maka boleh jadi dulu kakek neneknya atau atasnya lagi itu dulunya adalah orang yang pernah ditokohkan oleh masyarakat, sehingga dalam ketokohan itu akan mengalir kepada dirinya. Kalau tidak kepada bapaknya, berarti kepada anaknya. Begitu. Ya, kok ada orang zaman sekarang jadi kiai misalnya, diruntut tuh katanya. Ya, mungkin dulu di zaman Belanda dulu kakek neneknya itu dulu pernah menjadi kiai, walaupun misalnya kiai kampung saja, tapi dihormati dan disegani. Sekarang kok bisa jadi kiai, padahal bapaknya bapaknya orang biasa-biasa saja misalnya. Nah, ini para ahli sejarah itu berkesimpulan seperti itu. Maupun tokoh nasional misalnya, tokoh yang umum lah, bukan tokoh agama lah misalnya. Ya, apakah itu tokoh pergerakan atau tokoh apapun dulu. Kalau kemudian dia tiba-tiba muncul padahal tidak ada keturunan sebelumnya, maka itu bisa jadi keturunan yang dulu-dulunya itu menjadi tokoh biasa. Nah, Nabi Muhammad SAW walaupun bapaknya adalah Abdullah, biasa saja, tidak terlalu terkenal di kalangan masyarakat bangsa Arab. Bahkan Nabi Muhammad itu lahir ketika Abdullah sudah meninggal dunia. Ketika itu Nabi Muhammad masih ada di dalam perut ibunya. Abdullah bapaknya sudah meninggal dunia. Biasa saja, orang yang biasa, ya. Tetapi Rasulullah punya kakek, yaitu Nabi Ismail. Nabi Ismail punya ayah, namanya Nabi Ibrahim. Dan mereka ini adalah tokoh, ya, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Makanya kemudian Nabi Muhammad SAW jadi tokoh atas, karena memang punya datuk-datuknya itu adalah orang-orang yang menjadi tokoh dan disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Kemudian ayat ke-132, wa wasqaliha Ibrahim bani, dan Ibrahim mewasiatkan dengan
pendidikan Islam tadi kepada anak-anaknya, bani kepada anak-anaknya. Wa Yaqub, dan begitu pula dengan Yakub. Yakub juga mewasiatkan yang demikian ini kepada anak-anaknya juga. Ya baniya, wahai anak-anak keturunanku, innallaha astafa, sesungguhnya Allah telah memilihkan lakum kepadamu ad-dina, agama. Sesungguhnya Allah telah memilihkan kepadamu itu agama. Agama apa tadi? Islam. Fala tamutunna, maka janganlah kamu sekali-kali mati illa wa antum muslimun, kecuali kamu dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Makanya kenapa jamaah rahmati Allah, Allah berfirman, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah itu cuma Islam. Karena memang Allah tidak pernah menurunkan agama lain kecuali memang Islam saja. Karena Islam itu maknanya adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau di ayat ini Ibrahim, Yakub dan seluruh keturunannya itu ya telah diberikan oleh Allah agama, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Agamanya yang dimaksud adalah agama Islam. Nah, ini menjadi satu pengajaran kepada kita jemaah Allah. Kalau Nabi Ibrahim, Nabi Yakub ini memberikan wejangan kepada anaknya, ya, bahwa Allah sudah memilihkan agama buat kalian. Maka ini menjadi satu pelajaran berharga bahwa pendidikan pertama yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita adalah pendidikan tentang agamanya. Ya, pendidikan tentang agamanya, terutama tentang tauhidnya. Anak zaman sekarang ini masya Allah ya, kalau tauhid itu nggak kuat, akidah itu nggak kuat, mental itu juga nggak kuat. Kena masalah titik bunuh diri, kena masalah titik apa membunuh orang dan seterusnya. Banyak sekali lewat di beranda-beranda Facebook, Reels dan seterusnya ya, informasi diputus pacari dibunuh, dan seterusnya macam-macam dari itu. Kenapa? Karena tauhidnya yang lemah. Hari ini banyak ya di antara anak-anak muda itu yang tauhidnya lemah, ya Allah. Maka pendidikan yang utama itu adalah tentang agama, dan pendidikan agama yang terutama kepada anak-anak kita itu adalah mengenal Allah, ma'rifatullah, yaitu tauhid. Makanya Luqmanul Hakim memberikan teladan kepada kita. Pelajaran yang pertama yang dilakukan oleh Luqmanul Hakim adalah ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku jangan berbuat kesyirikan. Jadi mengajarkan tauhid kepada anak-anak itu harus dua sisi. Satu sisi bagaimana dia harus taat kepada Allah, satu sisi diajarkan juga menjauhi kesyirikan. Penting, jangan sampai hanya mengajarkan bahwa kepada anak ya tentang keimanan kepada Allah, siapa yang menciptakan alam semesta Allah, kalau kita beribadah kepada siapa Allah, tapi lupa untuk mengajarkan kepada mereka, memberikan pengetahuan tentang kesyirikan, sehingga bisa jadi mereka jatuh kepada kesyirikan. Maka yang ditekankan oleh Luqmanul Hakim itu bukan ubudullah, bukan sembahlah Allah, tapi jadi titik tekannya adalah la tusyrik billah. Karena kalau orang itu tidak berbuat kesyirikan, pasti dia adalah seorang yang bertauhid. Kan orang bertauhid gak mungkin melakukan kesyirikan. Maka yang dihindari dulu oleh Luqmanul Hakim adalah kesyirikan. Jangan sampai berbuat syirik. Karena banyak orang yang mengenal siapa Tuhan itu Allah, siapa yang memberikan kamu rezeki Allah, tapi ujung-ujungnya dalam prakteknya tetap dia menyembah kepada selain Allah, atau ketika meminta pertolongan kepada selain Allah. Sekali lagi yang rahmat Allah, ini menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya pendidikan yang utama dan pertama yang kita ajarkan kepada keturunan kita, anak cucu dan seterusnya adalah tentang Islam. Bagaimana mereka bangga dengan Islamnya dan bagaimana mereka ini memiliki tauhid serta akhlak yang kuat.
Demikian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala pelajaran yang bisa kita ambil dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala dari surat Al-Baqarah ayat 130 sampai 132. Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman kepada kita dan kemudahan kita untuk bisa mengamalkan setiap ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afa minkum nasallallahu wa fadlun karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.